A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah anak-anakku sekalian, kelas 11 pada pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait dengan Quran surah Luqman, ya, surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 17, masih dengan tema yang sama, yaitu menghormati orang tua dan guru. Insyaallah kita semua diharapkan untuk bagaimana memperhatikan Quran surah Luqman ayat 31, kemudian memperhatikan bagaimana cara membacanya. Mari kita dengarkan dan simak bersama. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Alhamdulillah, setelah kita mendengarkan tadi Quran surah Luqman surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 17, sekarang kita beranjak kepada terjemah serta penjelasan dari masing-masing, ya, dari masing-masing ayat. Yang pertama itu adalah Quran surah Luqman ayat ke-13, di mana kita lihat dari terjemah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Nah, ini yang termaktub dalam Quran surah Luqman ayat ke-13. Nah, kita lihat penjelasan dari Quran surah Luqman ayat 13 ini. Bahwasanya sangat jelas, ya. Ini merupakan syarat untuk mendidik anak. Ya, bagaimana cara mendidik anak? Hendaknya dilandasi dengan lemah lembut dan kasih sayang. Nah, kemudian kalau kita melihat dari redaksi Quran surah Luqman ayat 13, ya, di situ ada kata izuhu, diambil dari kata wa'az yang bermakna nasihat. Ya. Silakan diperhatikan, menyangkut berbagai kebajikan dengan cara menyentuh hati. Prosesnya bagaimana? Penyampaiannya yakni dengan lemah lembut, tidak membentak, dan panggilan sayang pada anak. Ya bunayya, wahai anakku. Makanya kata bunayya mengisyaratkan kasih sayang. Hal ini juga berlaku kepada kami guru-guru di madrasah, tentunya dalam mendidik anak-anakku sekalian di madrasah. Selanjutnya, ya, kita lihat terjemahan dari Quran surah Luqman ayat ke-14.
Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ini adalah terjemah dari Quran Surah Luqman ayat 14. Kita beralih kepada penjelasan Quran Surah Luqman ayat 14 ini. Mari kita lihat. Allah menggambarkan kesusahan seorang ibu dalam merawat anaknya. Mengapa demikian? Ya, jasa ibu digambarkan dengan bagaimana lemahnya sang ibu. Ya, karena peran ibu itu jauh lebih berat tentu dari sang ayah. Karena apa? Karena ibu ada namanya proses mengandung, ya, hingga melahirkan dan bagaimana menyapih kita. Ya, tentu semua manusia ini dilahirkan dari rahim ibu dan dari rahim seorang ibu. Makanya dikatakan di sini, ya, digambarkan dengan sedemikian lemahnya ketika ibu mengandung. Nah, kemudian kata wahnan berarti kelemahan atau kerapuhan. Apa yang dimaksud di sini adalah ibu dalam kondisi sangat lemah saat mengandung anaknya, seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Kurang lebih sekitar 9 bulan lebih, ya, kita di dalam kandungan. Kemudian bagaimana kiranya dengan terjemah dan penjelasan Quran Surah Luqman ayat 15, ya. Di sini terjemahnya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, ini maksud adalah pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini adalah terjemah Quran Surah Luqman ayat 15. Nah, kita lihat dari penjelasan ayat 15 ini, menjelaskan tentang larangan taat kepada kedua orang tua. Dalam hal apa? Dalam yang namanya menyekutukan atau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat Luqman kepada anaknya tentang menolak segala bentuk kemusyrikan dimanapun berada. Ayat ini sekaligus memberitahu atau sinyal bagi kita anak-anakku sekalian bahwa mempergauli keduanya dengan baik itu hanya dalam urusan dunia ketika memang kedua orang tua dalam posisi mendurhakai Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita mempergauli keduanya dengan baik hanya dalam urusan dunia, bukan keagamaan. Ya, kita dikasih contoh, ya, seperti pelajaran yang dapat kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memperlakukan orang tuanya dengan baik, meskipun orang tua dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pembuat berhala. Dalam hal ini yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala tersebut. Nah, orang tua yang dikisahkan sebagai orang tua Nabi Ibrahim adalah bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sependapat dalam hal akidah. Lanjut, ya, kita beralih kepada terjemah dan penjelasan Quran Surah Luqman ayat 16. Pada ayat 16, ya, Quran Surah Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti." Ini adalah terjemah pada ayat ke-16. Selanjutnya kita lihat, ya, penjelasannya. Nah, di dalam Quran Surah Luqman
Quran surah ke-31 tadi ayat 16 terdapat kata latif yang memiliki arti lembut. Ya, arti pertama lembut, yang kedua adalah halus atau kecil. Nah, dari sinilah muncul yang namanya makna ketersembunyian dan ketelitian. Nah, kalau kita lihat ya, dari menurut ulama, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang berhak menyandang sifat ini hanyalah Allah. Ya, sifat ini yang berhak menyandang hanyalah Allah, latif. Ya, latif yang artinya lembut, halus atau kecil, yang dimana munculnya makna ketersembunyian atau ketelitian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dialah yang mengetahui perincian kemaslahatan dan seluk-beluk rahasianya, karena dia selalu menghendaki kemaslahatan untuk makhluknya. Nah, ayat ini juga menggambarkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di semesta dalam menghitung amal manusia, betapapun sedikitnya, meskipun hanya sebesar biji sawi, sangat sedikit pun itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lanjut anak-anakku sekalian ya, ayat terakhir yaitu ayat 17 dari Quran surah Luqman surah ke-31, di mana terjemahnya berbunyi, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Terjemah dari Quran surah Luqman ayat 17. Kemudian kita lihat penjelasannya anak-anakku sekalian. Nah, saya pikir dalil dari Quran surah Luqman ayat 17 ini sangat jelas bagi kita, di mana menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita lihat, puncak dan pangkalnya adalah sholat. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, serta amal kebaikan yang tercermin adalah buah dari sholat yang dilaksanakan dengan benar. Makanya kata azam ya, dari segi bahasa berarti kekuatan hati atau tekad. Ya, ada namanya kekuatan hati atau tekad. Nah, ini adalah penjabaran dari Quran surah Luqman ayat 17. Nah, kemudian kita lihat ya, kita setelah melihat terjemahan, kemudian beberapa penjelasan ya dari ayat 13 sampai dengan 17, kita masuk kepada sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surah Luqman surah ke-31 yang telah kita pelajari pada pertemuan ini. Ya, ada beberapa, mari kita lihat anak-anakku sekalian. Yang pertama itu ya, selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu ya, karena ia telah mengandung kita dalam kepayahan, melahirkan, merawat dan mendidik kita sebagai ungkapan terima kasih kepada mereka. Ketiga, membiasakan diri kita untuk berbuat baik dan menaati orang tua sepanjang tidak untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyekutukannya. Keempat, selalu berbuat baik karena sekecil apapun perbuatan kita, baik maupun jelek, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, senantiasa menjalankan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan senantiasa bersabar. Itulah bentuk penghayatan serta pengamalan kita dari Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 17. Ya, selanjutnya pada rangkuman Quran surah Luqman ayat 13 dan 17 ini, kandungan surah Luqman itu ada yang pertama itu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya. Kemudian perintah berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu. Kemudian perintah menaati orang tua sepanjang tidak untuk berbuat maksiat dan menyekutukan Allah. Kemudian perintah untuk berbuat baik, perintah menjalankan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan senantiasa bersabar. Dan alhamdulillah anak-anakku sekalian ya, biar bagaimanapun pembelajaran dalam jaringan ini tentu terdapat beberapa kekurangan. Nah, saya menghimbau kepada anak-anakku sekalian agar senantiasa mencari ya pengetahuan baru, terutama kandungan-kandungan
ya, surah Luqman yang telah kita pelajari ini untuk menambah wawasan. Dan alhamdulillah, yang terakhir adalah tugas di rumah untuk anak-anakku sekalian. Silahkan dilihat. Adapun tugas untuk anak-anakku sekalian yaitu saya mengajak untuk membaca Quran surah Luqman ayat ke-13 sampai dengan 17 dengan jelas, baik dan benar, yang dimana bacaan ini direkam atau di-syuting dalam bentuk video ya. Dalam bentuk video yang kemudian nanti dikirimkan ke saya ya. Dikirimkan ke saya secara pribadi. Saya ulangi, membaca surah Luqman dari ayat 13 sampai dengan 17 dengan jelas, baik dan benar dalam bentuk video yang kemudian dikirimkan kepada saya. Ya, cukup sekian pembelajaran kita. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.